ketemu lagi bersama saya Fani di Beautypreneur Solution, tempat di mana kita bisa sharing-sharing seputar bisnis kecantikan ataupun seputar kecantikan. Nah, seperti biasa di YouTube kali ini kita berada di segmen TTS alias Talking Santai, di mana nantinya kita akan mengundang seperti pemilik brand atau pemilik usaha, kemudian kita akan mengundang beauty influencer juga, dan yang terakhir beauty fighter. Nah, nantinya kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang pengalaman sama tentang keseharian mereka seperti apa gitu. Nah, buat kamu yang belum tahu apa sih itu Beautypreneur Solution, Beautypreneur Solution adalah tempat nih di mana kamu bisa membuat produk kecantikan ataupun produk skincare dengan brand kamu sendiri. Jadi buat kamu yang pengen punya produk kecantikan atau brand-brand kecantikan dengan brand kamu sendiri nih, kamu bisa aja hubungi langsung ke Beautypreneur Solution. Nah, kalau kemarin kita udah mengundang beauty influencer, pemilik dari D Management, kali ini kita mengundang lagi beauty influencer yang punya pengalaman yang gak kalah seru nih dari Kak Desi kemarin. Yang belum nonton YouTube Kak Desi, coba bisa dicek aja nih di YouTube-nya Beautypreneur Solution ya. Nah, yuk sekarang kita panggil aja beauty influencer selanjutnya, ada Kak Virgi. Hai Kak. Halo. Bisa diperkenalkan dulu nih Kak ke Beautypreneur semua, siapa sih Kak Virgi nih? Oke, halo semua Beautypreneur Solution, aku Virgiani Andari, bisa dipanggil Virgi. Saat ini kesibukan aku sebagai konten kreator dan ibu rumah tangga. Oke, berarti konten kreator, berarti beauty influencer sekaligus ibu rumah tangga gitu. Nah. Ya. Oke deh. Oh ya Kak, kita boleh ya izin ngobrol-ngobrol sebentar nih, mungkin ada teman-teman beautypreneur yang tertarik untuk ngelihat gimana sih kehidupan seorang beauty influencer gitu, apalagi diimbangi dengan ibu rumah tangga kayak gitu-gitu. Boleh dong. Oke. Berarti selain sibuk jadi beauty influencer, cuman ibu rumah tangga aja? Atau Benar. sebelumnya tuh gimana sih Kak? Sebelum jadi beauty influencer tuh? Sebelumnya tuh aku kerja kantoran sih. Jadi dari awal lulus itu aku kerja kantoran sampai akhirnya ada pandemi ini. Akhirnya nyemplunglah di dunia influencer ini gitu. Berarti karena pandemi jadinya seperti biasa ya, pengurangan karyawan gitu-gitu yang mengharuskan Kak Virgi sendiri untuk terjun ke dunia beauty ini. Beauty. Jadi buat kalian yang kena pandemi kemarin ya, yang nggak bisa apa-apa nih, wah salah. Kak Virgi bisa jadi seorang beauty influencer karena pandemi ini. Jadi harus diambil hikmahnya gitu. Bener. Ya Kak ya. Terus nih Kak, kenapa sih Kak mau dari sekian banyak influencer, kenapa sih tertariknya jadi beauty? Kenapa nggak food? Kenapa nggak fashion gitu? Apa tuh yang bikin Kak Virgi tertarik gitu ya? Ya jadi awalnya itu sebenarnya nggak ke beauty justru. Aku tuh lebih tertarik awalnya tuh di food. Kalau misalkan teman-teman lihat, mungkin di Instagram aku yang bawa-bawa itu, bisa dibilang kebanyakan yang aku posting adalah food. Cuman waktu itu tuh emang nggak mendalami banget ya, cuman kayak jajan di sharing ke sosial media gitu aja. Nah, terakhir kerja itu aku pernah kena cut dulu sebelumnya di salah satu e-commerce merah. Ya, e-commerce merah itu aku kena cut, itu tuh kayak, titik tergalau ya, karena dari awal lulus tuh aku nggak pernah nganggur. Nah dari situ kena cut, tapi alhamdulillahnya cuman kayak selang 2 minggu tuh aku langsung dapet kerja di dunia beauty. Di sana aku jadi konten kreator ya, bisa dibilang belajar jadi beauty ini kayak bisa nge-review produk, bisa mengenal brand-brand itu dari sana gitu kan. Nah karena waktu itu ada COVID. Nah, aku dikatkan dari COVID itu. Jadi, yang aku punya bekalnya adalah yang terakhir adalah bekal cara nge-review produk, bekal tentang beauty. Nah, dari situ aku makanya tertarik ke beauty yang aku coba gitu. Oke, berarti awalnya dari kerjaan yang dulu gitu ya Kak, karena emang udah punya bekal, jadi sekalian aja, kenapa nggak diterusin sekalian gitu ya tuh bekalnya. Oke. Terus pertama kali kan tadinya kan food vlogger ya tadinya. Pertama kali kepikiran buat jadi beauty influencer tuh ngepostingnya apa tuh Kak? Sampai akhirnya jadi beauty influencer aja deh. Jadi kan dari terakhir kerja itu karena kena cut
bingung mau ngapain, nggak ada kerjaan di rumah. Akhirnya aku coba-coba ikut satu event di mana influencernya itu dulu pernah satu kerjaan juga dari yang kerjaan sebelumnya. Jadi temennya gitu? Sebenarnya nggak kenal sih, cuman pernah lihat dia, maksudnya karena satu kerjaan kayak tertarik, coba ikut eventnya gitu. Oke. Kebetulan manajernya dia itu adalah teman aku di kantor sebelumnya, jadi kenal juga. Oke. Akhirnya ikut, terus dari event itu aku dapet goodie bag isinya tuh beberapa lipstick gitu. Nah dari situ aku kayak coba mau posting. Jadi pertama kali posting yang niat tuh itu sih, si lipstick itu. Dari situ jadi tertarik mau coba update yang lain-lain gitu. Berarti awalnya tuh emang dari barang dapet, kemudian dicoba diposting gitu, di-share gitu ya pengalamannya kayak bagus gak apa enggak. Jadi coba nih buat teman-teman yang emang pernah ikut mungkin event-event terus dapat hadiah gratis, apa salahnya coba diposting gitu ya Kak, siapa tahu teman-teman media sosialnya tuh merasa terbantu akhirnya. Bener, sebenarnya nggak harus kayak dapat sih, kalau memang kalian pasti kita cewek tuh punya makeup kan, punya skincare, nggak ada salahnya sih dicoba aja kayak kita bener-bener bukan nge-review sih, nge-review tapi maksudnya kayak kita coba terus kita lihat ada perubahan, coba aja sharing sama teman-teman dari situ tuh kayak brand seneng banget loh dapat review yang jujur kayak gitu kan. Berarti Hanes review banget lah ya. Contohnya gini, salah satu contohnya Kak. Ada beberapa cewek yang bibirnya hitam, maksudnya yang bibirnya tuh hitam. Gak semua lipstick tuh cocok, ya nggak sih Kak? Mungkin kalau emang kalian yang punya bibir hitam dan menemukan lipstick yang emang lipstick atau lip cream gitu yang emang bisa nutupin bibir hitam dan jadinya bagus di bibir kalian, nggak ada salahnya gitu ya di-share ya. Pokoknya coba sharing aja dulu. Intinya tuh sharing is caring ya. Oke, selanjutnya nih Kak. Jadi udah terjun ke dunia beauty influencer ini udah berapa lama? Bisa dibilang seumuran COVID ya. Oke, COVID udah ulang tahun berapa ya? Untung sekarang dia udah pulang. Udah pulang ya untung ya. Udah bebas masker ya sekarang. Iya. Udah boleh di luar ya Kak ya? Iya benar-benar. Berarti 2 tahunan ya? Sekitar 2 tahunan sih ya, difokusinnya sih ya itu 2 tahunan itu. Berarti tergolong masih cukup baru lah ya gitu ya. Cuman ya baru tapi bisa dicek Instagramnya Kak Virgi udah luar biasa ya reviewan-reviewannya gitu. Berarti sekitar 2 tahun terus. Sebenarnya waktu awal-awal bikin tuh Kakak belajar make up sendiri atau emang hobi make up dari dulu Kak? Atau pas mau terjun baru belajar make up? Pas terjun sih aku baru belajar make up. Sejujurnya karena dulu kerja juga nggak make up yang gimana-gimana sih, cuman kayak ya sekadar bedak, lipstick, alis pun dulu aku nggak make karena nggak bisa itu. Bahkan aku bisa alis itu pas terjun ini sejujurnya tuh. Oke. Kayak ya brand datang kita harus coba, mau nggak mau kita harus belajar kan. Bener sih kata orang yang bisa karena terbiasa tuh bener banget. Karena kalau kita nggak coba terus emang nggak akan bisa gitu. Mungkin yang nggak percaya sama kata-kata bisa karena terbiasa mereka nggak nyoba terus gitu. Bener. Terus nyoba terus. Nah terus siapa sih Kak beauty influencer yang bikin Kakak maksudnya jadi semangat gitu? Mungkin awal-awal Kakak karena emang tadi kan iseng posting gitu kan. Cuman kan terus pasti Kakak kayak ngeliat-ngeliat beauty influencer yang bikin Kakak gue kayak mantep nih jadi beauty influencer gitu. Itu siapa sih Kak? Beauty influencer itu aku walaupun belum terjun di dunia beauty ini, aku tuh sebenarnya udah nonton di YouTube juga sih. Kalau dulu itu aku suka sebenarnya sama gaya kontennya Ria SW kalau di food ya. Tapi kalau di beauty itu aku demen dari dulu tuh nonton si Rachel Goddard. Oh Rachel Goddard. Kenapa? Karena dia tuh kan punya kulit yang tan ya. Iya. Nah di Indonesia ini kan kayak aku nggak maksud gimana sih, cuma kayak banyak orang yang cantik itu harus langsing, kurus, putih gitu kan. Nah, aku tuh demennya Rachel Goddard dengan kulit tannya itu tetap kelihatan cantik, dia tuh nggak maksain harus putih gitu biar kelihatan cantik gitu loh. Ya aku demen. Tapi kalau mau ngomongin ya itu emang kutilang ya, kalau orang Indonesia tuh kutilang, kurus, tinggi, langsing, kutilang putih gitu sama putih gitu kan. Cuman kalau untuk Rachel Goddard sendiri yang aku tahu dia kan emang punya badan yang mungil ya Kak, cuman emang kulitnya tan gitu. Mungkin kulitnya cocok sama kita-kita yang
punya selalu matang gitu Orang ya. Indonesia banget deh pokoknya gitu. Berarti lebih ke Rachel Goddard gitu ya. Kalau untuk Gaya-gaya makeup juga. makeupnya lebih demen Rachel Goddard sih. Tapi kalau untuk kepribadian aku demen banget si Ashley Sikado sih. Asila Sikado. Ashley Sikado dia tuh kayak dia tuh unik banget ya. Iya, iya. Dia unik banget kayak nunjukin ini gue loh gitu. Iya, Asila Sikado emang kayak terserah orang mau ngomong apa, it's me gitu kalau Asila Sampai Sikado tuh. Dia tuh kayak mending gue blok orang daripada itu orang toksik ke gue gitu loh. iya. Aduh pengen banget bisa kayak dia tuh. Tapi Rachel Goddard juga kayak gitu Iya, sih. Rachel Goddard juga kayak gitu. Tipe-tipe yang apa-apa, masa bodoh gitu. Mau ngomong apa terserah Kalau deh si gitu. Ashley Sikado tuh bener-bener nunjukin kan dia kalau misalkan emang gak suka, Gak udah suka ya langsung. gitu. Emang apa? Kayak gitu-gitu ya, berani lah Berani gitu. gitu. Oke deh. Nih kita udah sempat ngobrol-ngobrol sebentar nih sama Kak Virgi kan. Tenang aja, masih ada pembahasan lainnya. Tapi sebelum itu kita ada challenge nih buat Kak Virgi nih. Apa nih? Seperti apa challenge-nya kita lihat nanti ya. Oke Beautypreneur, sekarang kita lihat nih di depan kita udah ada alat-alatnya Kak Virgi nih. Alat tempur. Tempurnya nih katanya. Kita akan challenge Kak Virgi untuk membuat face painting. Kalau kalian yang followersnya Kak Virgi mungkin pernah ngeliat ya Kak Virgi tuh emang suka banget face painting. Tapi bukan challenge namanya kalau Kak Virgi cuma disuruh bikin face painting doang gitu kan tanpa waktu. Jadi kita akan challenge Kak Virgi bikin face painting di muka aku nih yang mungkin kayak kanvas lebar begini dalam waktu 3 menit aja. Wow. Oke? Oke. Apakah akan jadinya bagus atau gimana? Kita coba nanti ya, 3 menit. Aku boleh pindah dulu nih Kak, mungkin biar memudahkan Kak Virgi. Oke. Aku langsung dulu deh. Bisa dihitung kakak yang di belakang? 3 menit dari sekarang ya. Oke. Siap Kak Virgi? Siap. Duh, aku copot kacamata dulu nih guys. Yes, benar. Kayak agak di belakangnya kurang dikit deh. Oke. Cukup? Cukup. Aduh, deg-degan nih mau dibikin apa nih sama Kak Virgi nih. Ini udah mulai ya? Oke, udah mulai nih Kak. Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, mungkin bisa di Oh, oke, maaf. Aduh, saya udah menghabiskan waktunya Kak Virgi nih. Ya, tidak apa-apa. Maaf ya. Kita bikin cemong dulu. Waduh. Saya sudah cemong, menjadi cemong.
Atau yang bahkan ngebully gitu kayak, "Dih, emang lo cantik jadi beauty influencer?" gitu kan biasa. Omongan netizen kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah banget sih aku dapet teman-teman, keluarga, lingkungan tuh yang support aku banget sih. Kalau omongan kayak gitu pasti ada aja lah ya namanya tangan netizen, cuman itu lebih ke platform yang TikTok gitu. Biasa bocil lah ya. Bocil-bocil kayak bikin kayak gini kayak nggak jelas gitu, cuma bilang nggak jelas, jelek gitu-gitu doang sih. Tapi kayak ya udahlah, udah aku biarkan saja karena lingkungan aku jauh lebih mendukung dibanding kata-kata itu. Tapi ada nggak sih Kak misalnya satu komentar yang bener-bener bikin kakak tuh langsung yang emang iya ya gitu, so tetap aja yang nggak bisa munafik gitu ya kan namanya. Komen gitu kan bisa bikin kita tuh bener-bener ngedown ya, walaupun sebenarnya ya bocil gitu kan. Tapi ada nggak sih Kak satu komentar yang head comment yang bener-bener ngelekat banget di otak kakak tuh sampai kalau inget itu tuh suka sedih sendiri kayak gitu? Ada sih pasti. Itu cuma satu kata tapi kayak bikin gimana banget, kayak nggak jelas. Kayak udah bikin face painting kan lama banget ya bikin face painting tuh berjam-jam. Walaupun kalian lihat itu cuma 15 detik, 1 menit itu bikin face painting tuh bisa berjam-jam loh gitu aslinya. Terus udah capek-capek bikin, kita bikin transisi ini itu gitu ya. Terus di komen cuma kayak nggak jelas apaan sih gitu. Dengan kata-kata nggak jelas apaan sih aja itu bisa bikin kita down loh. Jadi hati-hatilah gitu kalau ngomong, mungkin maksudnya bercanda atau gimana, tapi jangan sampai deh gitu kan. Kalau tadi mungkin nggak ada ya yang nggak dukung kakak gitu ya, semuanya mungkin positif gitu. Kalau yang dukung kakak nih siapa sih Kak yang benar-benar ngedukung banget dari awal, yang benar-benar kayak mungkin ngebantuin, semangatin atau bahkan ngasih sesuatu yang berarti buat kakak gitu, misalkan kayak ngedukung banget kakak jadi beauty influencer, apa sih, siapa sih Kak gitu? Suami itu dari awal nggak pernah ngelarang aku bikin apapun, tapi dengan catatan seizinnya dia ya, tetap izin. Jadi aku tuh tipe yang kayak gini, aku mau bikin kayak gini nih, boleh nggak gitu. Terus kayak udah bikin, ini di post nggak ya gitu, aku tetap izin ke suami. Suami aku tuh support banget alhamdulillah, sampai kalau misalkan ada acara di mana, kalau memang di waktu yang kosong tuh sampai nganterin gitu. Oke, berarti dukungannya bukan cuma dari semangat, tapi dari act-nya juga gitu loh ya. Cara dia nganterin. Kitanya juga ikut semangat kan, gitu. Oke deh Kak, terus pernah ada nggak sih Kak cerita kayak penolakan atau bullying bahkan gitu dari
entah dari maksudnya beauty influencer senior kah atau dari manakah yang benar-benar ngejudge kakak tuh sampai sempat punya pikiran kayaknya gue emang nggak cocok deh gitu beauty influencer gitu, kayaknya gue emang nggak pantas deh gitu, ada nggak sih kak? Sebenarnya sih ke aku sendiri nggak ada ya, cuman mungkin ini termasuk insecure nggak ya, kayak aku sendiri jadi kayak aku tuh perangnya sama diri sendiri gitu loh. Gue tuh pantas nggak sih, gue tuh kayak gini aneh nggak sih, alay nggak sih gitu, lebih kayak orang gimana sih nilai gue gitu. Karena waktu awal-awal bikin kayak gini tuh teman-teman followers yang kenal loh gitu, yang kenal tuh ada bukan kayak lumayan banyak yang nggak unfollow jadinya kan. Jadi bikin aku kayak gue salah gitu tuh, kenapa sih sampai di unfollow? Apa mereka risih sama konten gue gitu loh, sampai kayak gitu mikirnya. Jadi masalah terbesar aku tuh ke diri sendiri, lebih ke diri sendiri, pemikiran sendiri aja. Menurut aku kalau dari orang yang selama ini depan aku sih pada nggak ada yang kayak gitu ya, tapi aku nggak tahu nih kalau di belakang. Tapi sejauh ini belum pernah ada yang langsung ke kakak gitu, belum pernah ya? Belum pernah sih. Tapi kalau dari kakak sendiri apa sih kak, ada nggak sih? Maksudnya setiap orang pasti punya insecure masing-masing. Kayak aku insecure dengan badan aku yang super duper besar ini gitu kan. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin dengan kulit kurang cerahnya, kayak yang tadi kakak bilang. Mungkin ada yang dengan tubuh yang tidak tingginya. Kalau kakak sendiri? Sama sih, masalah kita tuh sama. Aku juga nggak pede sama berat badan sebenarnya. Lebih ke berat badan. Berat badan. Kayak pakai baju apa aja nggak bagus gitu ngerasanya kan. Kayak aduh pantas nggak, makanya aku punya pikiran itu musuh terbesar tuh adalah pikiran aku sendiri yang pantas nggak sih kayak gini, aduh kayaknya jelek deh, lanjut nggak ya gitu kan. Untungnya punya kayak keluarga, suami yang enggak kok, bagus, udah nggak usah pikirin apa kata orang gitu. Jadi makanya aku bikin coba nerima, ya udah coba dulu, karena kalau kita pikir apa sih insecure, kita mikir ini mikir itu, kebanyakan mikir tuh kayak jadinya tuh nggak akan maju-maju. Jadi jalanin aja pokoknya. Oke deh, terus hal apa sih yang bisa dibuktiin sama kakak nih buat para tadi yang bocil-bocil di TikTok, masa yang kakak bisa tunjukin nih ke haters nih gue bisa nih akhirnya, tuh apa sih hal yang kakak tunjukin, yang mau kakak tunjukin ke mereka? Aku malah mau kayak bilang makasih. Bisa disampaikan kak, makasih ke para haters. Aku mau bilang makasih banget buat haters, bukan haters sih ya, kayak komen-komen yang kurang mengenakan yang dibaca sama aku. Tapi dengan kalian ngetik itu bisa bikin aku tambah mau bikin konten aku lebih baik. Aku makin semangat memperbaiki, karena aku juga pernah dapet DM ini dari temen aku, sahabat aku sih. Dia tuh bilang dari awal aku konten tuh dia sebenarnya nggak hate, cuman dia ngasih tahu kayaknya kalau lo pakai kamera kayak gini bagus deh, kalau lo pakai lighting kayak gini bagus deh gitu kan. Awalnya sih aku nerimanya kayak aduh sejelek itu ya konten gue gitu kan. Tapi makin dicerna, oh enggak kok, dia tuh sebenarnya baik loh, ngasih tahu biar konten aku makin bagus. Nah dengan dia ngasih tahu itu lama-lama ya upgrade gitu loh konten aku. Jadi aku mau bilang makasih banget buat kamu yang justru nge-hate aku, akhirnya aku bisa jadi lebih baik sekarang. Target Kak Virgi ke depannya apa nih? Mau lebih berkembang lagi menjadi beauty influencer, atau mungkin punya brand sendiri. Ada tertarik tapi ya kak gitu? Ada sih. Kalau misalkan emang tertarik brand sendiri tuh lebih ke kosmetik atau skincare tuh kak? Ke kosmetik. Rencananya? Karena aku tuh paling nggak bisa keluar kalau nggak pakai lipstick. Oke, kita sama. Benar. Kayaknya mending semua nggak pakai nggak apa-apa, yang penting harus lipstick. Betul. Jadi kalau misalkan ada kesempatan aku membuat brand atau collab, itu aku pengen lipstick sih. Lipstick ya, lip cream gitu ya. Cream. Oke. Terakhir nih kak, pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin insecure, ngerasa kayak nggak cantik atau ngerasa kayak punya kekurangan yang sebenarnya nggak perlu mereka kedepankan gitu, apa sih kak pesannya? Apa ya, kalau insecure tuh kan pasti ada. Ini kayak pilihan kamu sih, mau membesarkan insecure tapi kalian nggak maju, atau mau mengecilkan insecure kalian dan kalian akan maju gitu ya. Jadi kalau aku milih buat buang semua pikiran negatif, temuin teman-teman satu hobi yang positif, jadinya lama-lama insecure mengecil dan kita bisa tetap maju fokus. Oke. Jadi intinya
kecilkan insecure kalian supaya kalian jauh bisa lebih berkembang gitu ya. Oke deh, jadi buat teman-teman beautypreneur semua, buat para followersnya Kak Virgi, ditunggu lip creamnya Kak Virgi ya, didukung nanti ya, seandainya Kak Virgi punya brand gitu kan, langsung dibeli aja gitu, udah pasti bagus gitu. Oke deh, beautypreneur semua, terima kasih udah menonton YouTube kali ini bersama Kak Virgi. Sampai jumpa di episode selanjutnya, bye!